Ya, beginilah pekerjaanku. Aku menjadi art untuk semua pekerjaan termasuk menggantikan mengasuh bayi di rumah Nyonya Esti. Selama beberapa bulan terakhir, aku bekerja di rumah mertuanya. Di sana aku hanya memasak saja. Dan dari sana pula kehidupanku mulai membaik. Aku bahkan punya HP dan merawat wajah. Gegasku mandi dan menghampiri Nyonya Esti untuk segera mengasuh baby Garin. Makasih, Rum, jika dia sudah tidur baru kamu masak. Perintahnya, aku hanya mengangguk sambil mengambil alih bayinya. Maklum anak pertama cowok, jadi sejak bayi sudah terbiasa digendongan. Jadinya manja. Padahal aku belum menikah tapi sudah menggendong bayi. Hihihi, latihan nih sebelum menikah biar nanti enggak kagok kalau punya anak sendiri. Godaku pada diri sendiri sambil senyum-senyum. Ngomongin anak, suami saja belum punya, jangankan suami calon saja enggak ada. Aku tertawa geli di dalam hati sambil menatap si bayi dan mengelus-elus kepalanya agar segera tidur. Akhir-akhir ini aku kewalahan dengan pekerjaanku. Kebanyakannya ngasuh bayi hingga pekerjaan rumah yang lain tidak terurus. Bahkan masak saja hampir tidak pernah. Capek-capek belanja ke pasar, akhirnya masuk kulkas juga dan tidak pernah dimasak jadinya busuk. Akhirnya majikanku tersebut memperkerjakan babysitter dan mengurangi bebanku, aku jadi lega. Kini aku hanya fokus memasak dan beberes rumah dan waktu luang pun masih tersedia. Minggu ini aku janjian dengan Sriati di rumah majikannya. Aku yang akan mengunjunginya karena dia tidak diizinkan keluar, majikannya sedang keluar semua. Padahal sama majikanku juga weekend, bedanya aku diperbolehkan keluar dengan syarat rumah aman untuk ditinggalkan. Assalamualaikum, aku kelingak-kelinguk di depan gerbang. Sriati. Ini aku Arum, aku sedikit teriak agar dia mendengarku. Lama amat sih, gerutuku, memang suasana rumahnya sepi, jangan-jangan enggak ada orang, batinku. Aku hendak mengambil HP di kantong kainku berniat menelpon sahabatku itu, tiba-tiba dari arah rumah pintu terbuka dan Sriati keluar. Hei Rum, kok kamu enggak bunyiin bel sih? Kan aku enggak dengar kamu teriak, gerutunya, aku hanya nyengir sambil garuk-garuk kepala yang memakai kerudung bergo. Lupa, enggak tahu, aku enggak pernah main ke rumah orang. Taunya pas di rumah ada bunyi bel dan harus segera membuka pintu gerbang. Dasar kamu Rum, Sri kok tahu kalau aku yang datang? Aku, tuh, menunjuk ke rumah depan, lihat dia melambai-lambaikan tangannya, dia yang menghubungiku, siapa? Art rumah depan. Yuk masuk. Aku mengikuti Sriati masuk ke dalam rumah. Kami langsung menuju kamar Sriati. Kamarmu besar juga ya Sri? Tanyaku heran. Sedang kamarku hanya ukuran 3x3 meter, ini 2 kali lipatnya. Enggak juga Rum, ini kami tempati berdua. Oh gitu. Sri mengangguk. Emang ada berapa orang seperti kita di sini? Tanyaku heran. Perempuan ada 4, yang cowok 1. Oh, banyak Sri, begitulah. Jadi kerjaan juga ada tugas masing-masing Rum, aku bagian belanja dan masak. Bagian nyuci dan setrika beda orang, terus beres-beres rumah dan ngepel 2 orang. Terus yang cowok, Mang Satria, dia merawat kebun plus sopir Rum, kalau nyonya atau anaknya pengen pakai sopir ya dia yang antar. Oh, keluarga besar ya Sri? Begitulah, anaknya ada 4 dan ada ibu dari nyonya. Aku manggut-manggut mendengarnya. Sebentar ya Rum, aku ambil cemilan dulu, aku mengangguk ketika Sri sudah berdiri. Ia pun meninggalkanku sendirian di kamarnya. Wah, ada meja rias dan di depannya dengan skincare lengkap, aku tersenyum melihatnya. Jadi teringat adikku Firda, kamarnya memang ada meja riasnya meskipun kecil. Sama di depannya beraneka skincare berjejer di sana, lipstik juga beraneka warna tak terhitung jumlahnya. Berbeda dengan kamarku yang hanya berisi ranjang dan lemari baju. Hei Rum, bengong saja entar takut kesambet loh. Kamu sering ngagetin saja, aku sengaja memasang muka cemberut yang kubuat-buat, kita akhirnya tertawa bersama. Rum, kamu jadi selama ini kamu kerja di mana? Aku tersenyum kecut, sudah kuduga Sriati akan bertanya begitu. Sebenarnya aku tak ingin bercerita, buat apa diingat-ingat bikin sakit hati saja. Pertama kali menginjakan kaki di kota ya di Terminal Sri, aku bingung hendak kemana. Sanak saudara enggak punya. Bahkan nomormu pun aku lupa membawanya saking aku buru-buru berkemas dan langsung kabur dari rumah. Terus kamu nginap di mana? Aku tidur di terminal, kan ada musola di sana. Berhari-hari di sana. Aku pusing Sri, hingga ada orang yang menawarkanku pekerjaan, aku bersyukur dan sangat senang karena persediaan uangku habis. Aku tidak punya pikiran buruk sama sekali.
Pikirku orang tersebut baik karena mau membantuku. Maksudmu orang itu jahat, Rum? Aku mengangguk. Ia hanya memanfaatkanku saja, Sri. Memang aku bekerja, tapi gajiku sudah diambil ibu yang mengantarkanku waktu datang pertama kali tersebut. Maksudmu gimana sih, Rum? Oke, aku gagal paham. Kening Sriati mengerihit, dia tampak bingung. Gini Sri, si ibu yang mengajakku dari terminal mengajakku ke sebuah rumah besar. Aku sendiri enggak tahu daerah mana, angkot sih dia yang bayar. Terus pas sudah di dalam rumah dia bicara dengan si pemilik rumah lalu keluar menemuiku yang menunggunya di depan rumah. Aku disuruh masuk dan bekerja di rumah tersebut. Katanya aku diterima kerja. Aku menghela nafas. Aku senang banget saat itu, Sri. Apalagi ketika sudah sebulan aku kerja di sana, ketika hari gajian para pembantu dikumpulkan dan dibagi uang gaji, tapi aku sendiri yang tidak mendapatkannya. Ku beranikan bertanya, namun jawabannya membuatku shock. Emang apa jawabannya, Rum? Gajiku selama 6 bulan telah dibayar di depan. Aku kaget dan bingung. Ketika ku tanya kepada siapa, karena aku tidak menerimanya, dia menjawab, ibuku katanya untuk berobat ayahku yang sakit dan butuh uang segera. Aku langsung lemas, Sri. Oh, jahat banget tuh orang. Sabar, Rum. Sriati menepuk-nepuk kecil pundakku. Terus setelah 5 bulan berlalu pasti kamu gajian dong? Enak kan punya uang sendiri? Aku menunduk lesu. Kenapa, Rum? Aku menggelengkan kepalaku. Masih enggak digaji? Bukan enggak digaji, tapi ada teman art yang memfitnahku. Oh iya, kok bisa begitu? Dia iri padamu atau bagaimana? Aku enggak tahu, Sri. Aku tuh semua tugasku kerjakan. Kalau Nyonya ngasih kerjaan di luar tugasku ya tetap aku kerjakan sampai selesai. Enggak dapat gaji juga enggak apa-apa, yang penting aku ada tempat tidur dan makan gratis. Nyatanya enggak seenak yang ada di pikiranku. Ternyata memang ada yang ngiri, Sri. Itulah dunia kerja, Rum. Memang kerjaan seperti kita ini enggak ada yang ngiri. Jika berpikiran seperti itu salah besar. Kita itu kerja ingin dilihat baik dan dipuji sama majikan biar disayang dan dapat bonus banyak. Catat itu, Rum. Emang kerja di kantoran saja yang ada bonusnya? Aku menyunggingkan senyum di bibir ini mendengar jawaban Sriati. Iya, Sri. Begitulah dunia persaingan. Nah itu kamu tahu. Teori sih sudah belajar di sekolah dulu, tapi praktek ya baru merasakan dan rasanya sakit, Sri. Hahaha, begitulah. Wis yo sing sabar wae, Rum. Aku mengangguk. Aku difitnah, katanya akulah yang mengambil uang dan perhiasan Nyonya rumah. Aku merasa tidak mengambil, jadi aku pede ketika kamarku digeledah. Dan lemari pun diperiksa, ku buang nafas dengan kasar. Uang serta perhiasan ada di dalam tasku dengan baju-bajuku yang sudah berada di dalam tas pula. Aku kaget setengah mati. Terus, Rum, kamu di penjara? Bersambung.